Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam menjalankan semua aktivitas kita. Berjumpa lagi bersama Umi Kids Channel. Di kesempatan kali ini, di video ini kita akan membahas tentang pada usia berapa anak itu siap untuk belajar. Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya, pada usia berapa sih bun gitu anak harus diajarkan membaca gitu. Jadi sebenarnya gitu, kesiapan anak untuk belajar itu berbeda-beda, beragam, tapi ada beberapa ciri-ciri yang menandakan bahwa anak itu siap belajar. Jadi ada anak yang pada usia 4 tahun mungkin dia sudah bisa mulai diajari membaca gitu. Karena ketika anak belum siap dan kita memaksa untuk mengajari dia membaca, nanti yang ada progresnya nggak sebagus yang kita, nggak sesuai ekspektasi kita, dan yang ada emaknya stres, anaknya stres, gurunya stres gitu. Karena ketika anak belum siap membaca, anak itu berbeda gitu loh, penangkapannya, apa yang diajarkan gurunya itu, apa yang kita ajarkan. Misalkan kita mengajari sendiri anak membaca ya, gitu, dia susah menerimanya gitu. Tapi ketika anak sudah siap, biasanya lebih mudah. Ketika kita ajarkan huruf, kita ajarkan kosakata, misalkan dari suku kata yang paling mudah dulu, ma, papa, itu dia akan mudah ingat gitu. Nah, apa saja sih cirinya? Setidaknya kita ada 5 ciri. Ada 5 ciri anak itu siap membaca. Jadi sebelum kita mengajarkan anak membaca, kita kenali dulu anak kita. Karena kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru, kita tahu gitu loh, anak kita itu seperti apa sih gitu. Sudahkah mereka siap untuk membaca atau belum gitu. Kalau misalkan anak belum siap, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah apa ciri-ciri anak itu sudah siap membaca. Di sini saya punya dari berbagai sumber gitu ya, dari yang pengalaman pribadi, karena saya juga punya 3 anak dan saya mengajar TK, mengajar PAUD itu dari tahun 2009, dan kemudian saya mengelola bimbel juga. Jadi kita udah terbiasa menghadapi anak, dan itu bisa kita simpulkan ada 5 ciri anak itu udah siap membaca. Pertama, dia tertarik pada huruf dan angka. Jadi kadang di kelas ataupun di rumah, biasanya kita suka ya kalau punya anak balita, nempelin angka, nempelin huruf di dinding. Salah satu ciri utama anak itu siap membaca adalah dia tertarik pada hal tersebut gitu, pada angka, pada huruf. Dia suka nunjuk-nunjuk dia kadang suka nanya sama kita, ini angka berapa, ini apa, ini huruf apa, seperti itu. Itu merupakan ciri utama, salah satu anak sudah siap membaca gitu. Jadi tertarik pada huruf dan angka. Kemudian ciri berikutnya adalah mulai suka pura-pura membaca. Jadi kadang ketika anak menemukan suatu bacaan atau menemukan apa gitu, pas ketika kita jalan ada tulisan, dia pura-pura membaca. Atau kadang-kadang lihat kertas atau lihat buku, dia dibaca meskipun bacaannya apa gitu ya. Ada tulisan, ada gambar pisang, dia bacanya gedang gitu. Ada tulisan, ada gambar pepaya, dia bacanya kates, kayak gitu ya. Jadi setidaknya dia ada rasa tertarik, dia ada rasa seneng gitu membaca gitu, seolah-olah aku ini udah bisa baca gitu. Nah, itu berarti ciri anak sudah siap kita ajarkan membaca gitu. Karena ketika anak sudah siap, mengajarinya juga lebih mudah, lebih cepat tersampaikan gitu. Anak nggak kitanya nggak terlalu sulit biasanya kalau anak sudah siap membaca itu gitu. Jadi ketika kita mengajari anak kita kok nggak bisa-bisa gitu, perlu kita koreksi lagi, apakah anak saya sudah siap membaca apa belum. Oke, kita lanjut ke ciri nomor 3 anak sudah siap membaca, yaitu dia antusias atau seneng, semangat sekali ketika kita membacakan cerita. Jadi ketika kita dari buku ataupun dari HP kita membacakan dongeng, mereka itu senang banget gitu. Mereka semangat, ayo lagi dong, ceritain lagi dong gitu. Misalkan kita bacakan dongeng, mereka sebelum tidur atau pas lagi duduk kita baca buku, kita cerita, mereka senang banget gitu, antusias gitu. Anak-anak kita itu nanya, lagi dong, terus dia ngerespon gitu. Misalkan ada kancil dan kura-kura, terus
kura-kuranya gimana, jadi mereka antusias gitu, nggak cuman bengong dengerin gitu, tapi mereka ada interaksinya, mereka ada semangatnya, antusias ketika kita bacakan cerita gitu. Itu ciri yang ketiga. Selanjutnya ciri yang keempat yaitu setelah kita membacakan cerita, anak-anak itu bisa menceritakan ulang. Dia bisa menceritakan kembali alurnya seperti apa. Oh, jadi itu tadi si kancil kan dia ketemu sama kura-kura, terus mereka jalan bareng, mereka jalan-jalan ke hutan, mereka ketemu sama gajah dan sebagainya. Jadi setelah kita menceritakan sesuatu, menceritakan sebuah cerita, menceritakan sebuah dongeng, anak itu bisa menceritakan ulang. Dia berarti sudah ada koneksi, sudah ada koordinasi antara otak dan telinga ya. Dia apa yang didengarkan, apa yang dilihat bisa diceritakan kembali gitu. Kemudian ciri nomor 5, ciri yang kelima yaitu tahu caranya memegang buku, tahu caranya memegang pensil dengan benar. Mana pensil saya? Jadi mereka ngerti caranya megang pensil karena sering memperhatikan kita, mungkin gitu ya. Tahu caranya megang buku gitu. Jadi itu merupakan salah 5 ciri yang bisa saya simpulkan, 5 ciri anak itu siap membaca gitu. Nah, ketika kita mau mengajari anak, kita ada baiknya kita lihat dulu nih, anak saya udah punya ciri yang pertama belum gitu. Ketika mereka belum memiliki ciri itu, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan anak saya udah umur 4 tahun lebih, udah umur 5 tahun dan udah mau masuk SD tapi nggak punya ciri itu. Berarti kita yang kurang menstimulasinya gitu. Salah satu cara menstimulasi terbaik anak untuk bisa membaca dengan cara sering membacakan dongeng. Nah, sekarang waktunya kita introspeksi nih. Seberapa sering sih kita membacakan dongeng untuk anak? Seberapa sering kita membacakan dongeng untuk anak gitu. Apakah kita membiarkan saja kita baca, kita sibuk dengan HP dan anak sibuk dengan HP, atau kita sibuk dengan kerjaan kita dan anak kita kasih HP, atau kita mungkin karena ibu rumah tangga ya, pasti kita pekerjaan itu nggak ada habisnya, dari pagi sampai pagi lagi ada terus. Nah, jadi ada baiknya untuk kita yang pengen anaknya mulai seneng atau mulai belajar membaca, kita luangkan sedikit waktu. Dari 24 jam tersebut, luangkanlah setidaknya setengah jam lah untuk membacakan dongeng gitu. Untuk kita juga ngasih coret-coretan. Karena kalau yang dilihat anak itu kita ya. Yang dilihat anak itu kita. Kalau kitanya main HP, anak juga biasanya cenderungnya seperti itu. Jadi kalau kitanya, setidaknya kita ngasih contoh, kitanya membaca, anak akan memiliki kecenderungan yang sama gitu. Jadi mari sama-sama kita contohkan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu. Jadi yang utama itu untuk anak prasekolah gitu, cara membacanya itu seperti apa? Membacanya anak prasekolah itu yaitu dengan mendengarkan kita membaca. Jadi kita yang membaca itu cara melatih anak membaca, yaitu dengan membacakan buku, dengan membacakan cerita. Nanti itu akan tertanam di anak, mereka senang membaca gitu ya. Jadi tidak cuma bisa membaca, tapi senang membaca. Karena yang dibutuhkan ketika anak masuk SD, ketika anak masuk sekolah formal, itu adalah mereka mau membaca apa yang ada, yang diberikan di pelajaran di sekolah. Jadi ketika anak ketika anak sudah masuk SD dan mereka sudah menerima materi, mereka bisa baca tapi nggak mau membaca, nggak terlalu ada gunanya gitu. Jadi yang paling penting itu justru anak senang, anak punya minat untuk membaca. Jadi yang perlu kita tanamkan itu bukan seberapa cepat anak membaca, tapi seberapa minat anak dalam membaca. Ya, karena ketika anak sudah menunjukkan minat membaca, nggak butuh waktu lama. Kita ajari anak langsung nyangkut, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, insya Allah bakal bisa ketika anak sudah memiliki minat. Tapi ketika anak belum menunjukkan minat membaca dan kita ajarin, itu butuh proses yang lama, panjang gitu. Kadang-kadang anak boring, kadang-kadang anak bosen gitu. Jadi sebelum kita mengajari anak membaca, yang perlu kita bangun adalah minat anak untuk membaca. Dan salah satu
cara utama, cara paling penting untuk menumbuhkan minat baca anak yaitu dengan kita sering membacakan buku. Ya, yuk kita sama-sama belajar jadi ibu. Jadi ibu yang baik untuk anak-anak kita, jadi guru yang baik untuk anak-anak kita, yang nggak hanya mengajarkan anak membaca, tapi juga mengajarkan bagaimana anak-anak itu senang membaca, yaitu dengan cara mengajarkan dengan sering-sering membacakan buku. Jadi kita di rumah nih, kita mulailah, kalau kita mempunyai anak balita, yuk kita mulai buku nggak harus yang mahal ya, nggak harus yang seperti yang harganya sampai ratusan ribu per pieces, yang puluhan ribu per pieces, enggak. Buku banyak macamnya. Karena anak itu biasanya seneng melakukan hal-hal yang ya wes sewajarnya anak gitu. Karena anak saya sendiri kalau saya belikan buku biasanya suka disobek-sobek, dibalik kayak gitu. Itu anak yang umur sekitar 3-4 tahun itu dia masih seneng ngotak-atik bukunya gitu. Jadi kadang-kadang mau dibeliin buku yang ratusan ribu, yang puluhan ribu gitu. Udah datang yang baru. Jadi kadang kalau kita belikan buku yang bagus itu suka sayang itu, eman-eman gitu, karena baru datang tahu-tahu udah sobek, baru datang tahu-tahu udah diapain kayak gitu. Jadi kadang saya seringnya beli buku yang harga 5.000, yang harga 7.000 tapi banyak. Mereka bisa milih, oh ini gambarnya ini, karena anak itu bosen. Dia nggak peduli ini buku seberapa mahal, yang penting banyak bukunya. Jadi anak bisa seneng gonta-ganti, oh ini ada buku baru lagi, dia seneng dibolak-balik, dia nanya, ini apa sih Ma, ini ceritanya apa sih, ini gambar apa sih, boleh nggak ceritain ini. Nanti dengan kita naruh buku-buku yang di tempat mainannya tuh, di sini kasih buku, di sini kasih buku. Jadi pandangan mata anak itu kemanapun ada buku. Itu salah satu cara menumbuhkan anak senang baca ya. Jadi stimulasinya seperti itu gitu. Banyak buku, banyak membacakan buku, banyak membacakan cerita, banyak mendongeng. Yang penting interaksi sama kitanya jangan cuek. Karena yang paling dibutuhkan anak itu bukan mainan sebenarnya, bukan gadget canggih, bukan buku mahal, enggak. Tapi kita gitu, bahasa tubuh kita yang paling dibutuhkan anak untuk tumbuh kembangnya itu bahasa tubuh kita. Seberapa sering kita meluk, seberapa sering kita pegang, seberapa sering kita ngusap kepalanya. Jadi kalau membacakan buku cerita pun anak duduk di kita sambil diusap-usap tangannya apa kakinya sambil kita bacakan buku. Sesekali kita cium kepalanya, itu lebih ibaratnya ya, itu lebih siraman banget gitu. Jadi anak itu kan bertumbuh ya, ibarat tanaman. Yang bikin anak cepet tumbuh nggak layu itu adalah siraman tersebut. Nah, kasih sayang kita, terus bahasa tubuh kita, itu yaitu pupuk terbaik buat mereka untuk tumbuh dengan baik gitu. Nah, jadi saya rasa cukup ya, Bunda, bisa dimengerti ya. Itu tadi ciri bukan salah satu ya, itu tadi beberapa ciri, ada 5 ciri anak siap membaca. Yang pertama, tertarik dengan huruf dan angka. Yang kedua, mulai suka pura-pura membaca. Yang ketiga, seneng atau antusias dibacakan cerita. Yang keempat, setelah dibacakan cerita atau setelah kita mendongeng, mereka bisa menceritakan kembali, menceritakan ulang apa yang kita bacakan. Dan yang kelima, tahu cara memegang pensil dan buku dengan benar. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.